Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu dan saudara-saudari jamaah pengajian, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat-nikmatnya, dengan segala karunia dan keutamaannya. Kita berkumpul di masjid yang mulia ini untuk menegakkan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu, majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat, majelis yang dikatakan sebagai taman-taman surga. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini, semoga kelak Allah kumpulkan kita bersama di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terkirimkan selalu kepada uswah kita, qudwah kita, suri tauladan dan figur kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan mereka-mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat, bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali dapat bertatap muka, bertemu di jalan Allah untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada Al-Haditsus Sabi' wa Thalathun, hadis ke-37. Kata Imam Nawawi, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna Allah ta'ala katabal hasanati was sayyiat thumma bayyana dhalika faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu azza wa jalla 'indahu 'ashara hasanatin ila 700 dhi'fin ila adhafin katsirah wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu lahu sayyi'atan wahidah. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abdullah ibnu Abbas, Abul Abbas. Beliau sepupunya Nabi karena bapaknya Ibnu Abbas, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya dua orang paman yang masuk Islam. Yang pertama Hamzah bin Abdul Muttalib, dan yang kedua Al-Abbas bin Abdul Muttalib.
Beliau punya anak namanya Abdullah. Nah, ini yang kita sebutkan di sini, sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau pernah didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan dia kefaqihan, pemahaman di dalam urusan agama, dan ajarkan kepada dia ilmu ta'wil, ilmu tafsir Al-Quran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doa Nabi. Ibnu Abbas, beliau menjadi mufassir, ahli tafsir terkenal bahkan di kalangan sahabat. Dan sampai pada hari ini tafsir Ibnu Abbas itu dijadikan rujukan di dalam menafsirkan Al-Quranul Karim. Beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, termasuk hadis ini. Hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih, yaitu dari apa yang beliau riwayatkan dari Tuhannya. Ini dikenal dengan al-haditsul qudsi, hadits qudsi. Hadits qudsi itu hadits yang disabdakan oleh Nabi, meriwayatkan langsung dari Allah. Itu namanya hadits qudsi. Kalau hadis yang merupakan ucapan Nabi langsung dari Nabi, itu namanya hadisun nabawi. Hadis yang berasal dari ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun Rasulullah itu beliau tidak berucap dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Nah, tapi di sana ada hadits qudsi yang beliau riwayatkan dari Allah. Allah berfirman. Nah, ini beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu memang langsung lafaz dan maknanya dari Allah. Kalau hadits qudsi itu lafaznya dari Nabi, maknanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak sama dengan Al-Quran. Nah, di sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha ta'ala katabal hasanati was sayyi'at. Sesungguhnya Allah ta'ala telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, tsumma bayyana dzalik. Kemudian Allah menjelaskan semua itu. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, tapi dia tidak amalkan, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan tulis di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Dia berkeinginan mau melakukan kebaikan, tapi tidak jadi dia amalkan, maka Allah tulis sebagai satu kebaikan sempurna. Karena dia sudah berniat, niatnya saja ditulis sebagai kebaikan sempurna. Kemudian kata Allah, wa in hamma biha, kalau dia berkeinginan melakukan kebaikan, fa'amilaha, dan dia lakukan kebaikan itu, katabahallahu azza wa jalla indahu asyra hasanatin, maka Allah akan tulis di sisinya pahalanya dengan 10 kebaikan, ila sab'i mi'ati dhi'fin, kemudian Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat, ila adhafin katsirah, bahkan dilipat gandakan lagi lebih daripada itu. Ini orang yang melakukan, berniat mau melakukan kebaikan. Kalau dia berniat melakukan kebaikan lantas tidak jadi dia lakukan, Allah tulis pahala niatnya dapat satu kebaikan sempurna. Tapi kalau dia berniat melakukan kebaikan dan dia lakukan, Allah lipat gandakan jadi 10, bahkan 700, bahkan lebih lagi. Nah, itu kebaikan. Kemudian kata Nabi, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa in hamma bisayyi'atin, kalau dia ingin melakukan satu keburukan, falam ya'malha, tapi tidak jadi dia lakukan, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, Allah tulis di sisinya satu kebaikan sempurna.
Kalau dia mau melakukan keburukan, baru mau berniat melakukan keburukan, tapi tidak jadi dia urungkan niatnya itu, maka Allah tulis di sisinya satu kebaikan sempurna. Kenapa ditulis satu kebaikan? Karena dia tidak mau melakukan kejahatan, keburukan. Nah, tidak maunya dia melakukan keburukan itu ditulis sebagai kebaikan sempurna. Wa in hamma biha, tapi kalau dia berkeinginan melakukan kejelekan, fa'amilaha, dan dia lakukan kejelekan itu, maka katabahallahu lahu sayyi'atan wahidah. Allah akan tuliskan untuknya satu kejelekan. Allah tuliskan untuknya satu kejelekan. Hadits ini rawahul Bukhari wa Muslimun, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadits ini di dalamnya menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah kepada para hamba. Lihat hadits ini, bagaimana Allah menjadikan sekedar niat baik walaupun belum sempat dilakukan, Allah tulis sebagai satu kebaikan sempurna. Dan kalau dia kerjakan, Allah lipat gandakan dari 10 menjadi 700, bahkan lebih lagi. Makanya mengomentari hadits ini Imam Nawawi berkata, "Fandur ya akhi, maka lihatlah wahai saudaraku, waffaqanallahu wa iyyak, semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan kepadamu, ila azimi lutfillahi ta'ala, betapa agungnya, betapa besarnya kelembutan Allah Ta'ala, wa ta'ammal hadhil alfaz, dan perhatikan hadits ini, lafaz-lafaznya perhatikan. Wa qawluhu indahu isyaratun ilal i'tina'i bih. Ketika Allah tuliskan satu kebaikan, Allah katakan Allah tuliskan satu kebaikan sempurna di sisinya. Ini menunjukkan betapa besarnya perhatian Allah kepada hamba. Nah, dan juga sabdanya Nabi, katabahallahu hasanatan kamilah, Allah tuliskan satu kebaikan sempurna, kamilah. Ini sebagai penegasan betapa besarnya perhatian Allah terhadap amalan-amalan seorang hamba, terutama amal kebaikan yang dia kerjakan. Jadi jangan dikira bahwa ketika kita melakukan amal kebaikan kemudian Allah tidak perhatikan, Allah tidak lihat, Allah tidak balas. Sekecil apapun kebaikan kita, Allah akan melihat, Allah akan balas. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun sebesar debu, maka Allah Subhanahu wa taala melihatnya dan Allah akan balas. Allah akan balas. Sekecil apapun kebaikan kita itu, Allah akan balas. Allah akan berikan ganjaran dan pahala dari kebaikan kecil yang kita kerjakan. Dan Allah timbang hal tersebut, Allah perhatikan hal tersebut, dan Allah jadikan sebagai pemberat timbangan kebaikannya di akhirat nanti. Dan ketika Allah sebutkan kejelekan, ya, yang dia mau kerjakan lantas tidak jadi dia kerjakan, maka apa yang terjadi? Allah tuliskan satu kebaikan sempurna, bukan dituliskan satu keburukan. Ini kan kalau kita bandingkan dengan kebaikan tadi, ini sungguh tak berimbang. Saking luasnya rahmat Allah, harusnya kan kalau kita berniat mau melakukan kebaikan lantas tidak jadi, mungkin dituliskan satu kejelekan sempurna, tapi tidak. Allah tidak tuliskan begitu. Bahkan Allah tuliskan satu kebaikan sempurna. Kalau kita berniat mau melakukan maksiat tapi tidak jadi, Allah tuliskan satu kebaikan sempurna. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan Allah kuatkan dengan apa? Kebaikan sempurna. Allah hanya tuliskan satu keburukan kalau kita berniat melakukannya dan kita mengerjakan keburukan itu. Perhatikan, Allah katakan apa? Katabahallahu lahu sayyi'atan wahidah. Allah tuliskan darinya satu keburukan. Allah tidak katakan kamilah.
satu keburukan sempurna, tidak, tapi hanya satu keburukan saja. Sayyi'atan wahidah, satu keburukan. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala ya kuatkan dengan menyebutkan kata wahidah. Yang paham bahasa Arab ini langsung mengerti ya, bahwasanya supaya jangan sampai dikira keburukan yang Allah tulis itu berlipat ganda. Tidak, hanya satu saja. Tidak dikatakan satu keburukannya dilipat gandakan jadi 10 kemudian menjadi 700. Tidak, itu hanya kebaikan saja. Sementara keburukan cuma satu saja kalau kita kerjakan, kalau kita lakukan. Maka ini sekali lagi menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah, kasih sayang Allah, luasnya perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya. Nah, di mana amal-amal soleh Allah lipat gandakan, sementara amal yang tidak soleh Allah tidak lipat gandakan. Iya, amal soleh Allah lipat gandakan, apapun itu. Kita membaca Quran, hadisnya masyhur, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf saja di dalam Quran, maka falahu bihi hasanah, baginya satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, lalu Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ini membaca Quran. Nah, dan lebih besar lagi kalau ketaatan-ketaatan itu, amal soleh itu kita lakukan di musim-musim kebaikan. Pada saat bulan Ramadan misalnya, yang insyaallah ta'ala beberapa hari lagi akan tiba ya, sekitar 13 atau 14 hari lagi insyaallah Ramadan akan menghampiri kita. Nah, tentunya amalan yang dilakukan di bulan Ramadan tidak sama dengan amalan yang dilakukan di selain Ramadan. Kenapa? Allah lipat gandakan lagi. Jadi Ramadan itu Pak, sampai kata ulama, pahala amalan sunnah saja itu sama dengan pahala amalan wajib. Orang melakukan amalan sunnah di bulan Ramadan menurut sebagian ulama itu sama dengan melakukan amalan yang wajib, yakni dari sisi nilai pahalanya. Nah, bagaimana lagi kalau amalan wajibnya? Yang sunnah saja ditulis sebagai apa? Sama seperti amalan wajib. Itu kalau Ramadan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah, jadi mempengaruhi semua itu. Demikian pula amalan itu semakin dilipat gandakan apabila dilakukan di tempat yang mulia. Orang yang beribadah di masjid tentu tidak sama dengan beribadah di rumah. Sholat berjamaah di masjid pahalanya 27 kali lipat. Kata Nabi SAW, sholatul jamaah tafdulu sholatal fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah di masjid lebih utama 27 derajat, 27 kali lipat dibandingkan sholat sendirian di rumah. Jadi kalau sholat di rumah cuma satu saja, sholat di masjid 27, rakaatnya dikali 27. Jadi kalau kita sholat di rumah maghrib cuma dapat 3 rakaat saja, tapi kalau sholat maghrib di masjid 27 kali 3, 3 kali 27, itu pahala yang kita dapatkan. Kenapa dilipat gandakan? Karena kemuliaan tempat ini, masjid. Lebih utama lagi kalau Masjidil Haram, Masjidun Nabawi, Masjidil Aqsa, yang pahalanya kata Nabi SAW, sholatun fi masjidi hada khairun min alfi sholatin fi ma siwah. Kata Nabi SAW, satu sholat di masjidku, Masjid Nabawi, itu nilainya sama dengan 1000 kali sholat daripada masjid-masjid yang lain. Jadi kita sholat 1000 kali di masjid selain Masjid Nabawi, itu baru bisa menyamai satu sholat di Masjid Nabawi. Satu sholat di Masjid Nabawi sama nilainya dengan 1000 sholat di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Sementara sholat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali dibandingkan sholat di masjid yang lainnya. Kalau sholat di Masjidil Aqsa lebih utama 500 kali dibandingkan sholat di masjid yang lain. Makanya 3 masjid ini yang paling utama
dari masjid-masjid yang ada di muka bumi. Yang pertama Masjidil Haram yang ada di Makkah, yang kedua Masjid Nabawi yang ada di Madinah, dan yang ketiga Masjidil Aqsa Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Amalan yang dilakukan di tempat itu Allah lipat gandakan lagi. Karena pengaruh apa? Tempatnya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadits ini kata Imam Ibnu Daqiqil Id rahimahullahu taala, beliau menukil ucapan para pensyarah hadits ini. Kata beliau, qala syurrah li hadzal hadits. Berkata para pensyarah hadits ini. Kata beliau, kata mereka, hada haditsun syarifun azimun. Hadits ini merupakan hadis yang mulia dan agung. Bayyana fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam miqdara tafaddulillahi azza wa jalla ala khalqih. Di mana di dalam hadits ini Nabi SAW menjelaskan akan kadar karunia dan keutamaan Allah azza wa jalla kepada makhluknya. Allah utamakan mereka. Allah lipat gandakan amal soleh yang mereka lakukan. Sementara amal yang tidak soleh, ya, kalau dia sekedar berniat tapi tidak jadi, Allah Subhanahu wa taala ya tidak tuliskan sebagai kejelekan, bahkan Allah tuliskan sebagai kebaikan. Kalau tidak jadi dia kerjakan. Dan kalau dia jadi kerjakan, Allah hanya tulis satu keburukan. Dalam satu riwayat, dalam riwayat Muslim dikatakan, au mahahallahu, atau bisa jadi Allah maafkan, Allah hapuskan. Wala yahliku 'alallahi illa halik, dan tidak ada yang binasa di sisi Allah kecuali orang yang pasti binasa. Ini kalau keburukan, para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tapi ingat para jamaah, hadits ini bukan menjadikan kita akhirnya menyepelekan keburukan. Ustadz, bukankah keburukan cuma satu saja, sementara kebaikanku jadi 700? Akhirnya orang bergampang-gampangan dengan kemaksiatan. Tidak masalah sudah melakukan maksiat. Kenapa? Bisa jadi Allah hapuskan. Kalaupun dituliskan cuma satu saja, akhirnya dia bergampangan. Tidak boleh bergampangan dengan yang namanya maksiat. Maksiat tetap maksiat. Maksiat tetap menjadi ancaman bagi seseorang untuk dimasukkan ke dalam neraka. Sehingga tidak boleh orang bergampangan dengan yang namanya perbuatan dosa dan maksiat. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, hadits ini memiliki banyak riwayat-riwayat yang semisal dengannya, diriwayatkan oleh banyak para sahabat. Di antaranya Abu Hurairah di dalam riwayat Bukhari Muslim, juga disebutkan di dalam hadis sahabat Abu Dar, Abu Sa'id Al-Khudri, juga Malik ibnu Sa'sa'ah dalam riwayat-riwayat yang sahih yang semakna dengan hadits ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam hadits ini kita bisa mengambil beberapa faidah. Di antaranya, di dalam hadits ini terdapat isyarat akan tugas para nabi dan para pengikut nabi. Orang-orang yang berjalan dengan jalannya nabi dari kalangan para ulama, tugas mereka adalah mendakwahkan agama Allah Azza wa Jalla, berdakwah di jalan Allah. Dan ini adalah suatu tugas yang besar, suatu kewajiban yang mendatangkan pahala yang besar. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah. Siapakah yang lebih baik, siapakah yang lebih bagus ucapannya dari orang yang berdakwah di jalan Allah dan mereka beramal dengan amalan saleh, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tugas setiap para pengikut Nabi dan Rasul. Dan kita semua mengaku pengikut Nabi dan Rasul, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita punya andil di dalam hal ini. Kita punya peran untuk mengajak orang lain kepada agama Allah. Sehingga yang namanya dakwah, yang namanya mengajak orang kepada agama Allah, itu bukan hanya tugasnya para ustadz, tugasnya para ulama,
Tetapi umat Islam berkewajiban dan bertugas sesuai kemampuannya mengajak orang lain kepada agama Allah. Bukankah Nabi bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walau hanya seayat. Apa yang kita bisa sampaikan, maka sampaikan kebaikan itu. Apa yang sudah kita ilmui, yang kita sudah paham, yang sudah kita mengerti, kita sudah tahu ilmunya, maka itu yang kita ajarkan dan kita sampaikan. Kita ajak orang lain untuk bertauhid, untuk menuntut ilmu, untuk menegakkan sholat, untuk berpuasa, meninggalkan maksiat-maksiat, dan semua perkara-perkara agama. Kita ajak orang lain untuk bisa baik. Ini dari dakwah di jalan Allah, dan dakwah itu harus didasari dengan ilmu. Qul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Apa jalannya Nabi? Ad'u ilallah. Aku menyeru berdakwah kepada agama Allah ala basiratin, di atas ilmu. Ini menunjukkan bahwa dakwah tidak boleh sembarangan. Tidak boleh hanya sekedar bisa menggetarkan mimbar, bersuara lantang, berbahasa dengan bahasa yang fasih, kemudian seenaknya berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Ini bahaya. Berucap atas nama Allah tanpa ilmu, itu bahaya. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Jangan kau berhenti, jangan kau ikuti sesuatu yang kau tak punya ilmu terhadapnya. Jadi kalau kau belum punya ilmu, jangan kau sampaikan, jangan kau ikuti. Kenapa? Karena sesungguhnya fa inna sam'a wal basar, pendengaran dan penglihatan, wal fuad, demikian pula hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini pula menunjukkan akan ketetapan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan. Karena para ulama ketika menyebutkan hadis ini, innallaha kataba, sesungguhnya Allah kataba, menuliskan, maknanya Allah mentakdirkan segala kebaikan dan segala keburukan, itu semua Allah takdirkan. Dan ini keimanan kepada takdir, para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Semua yang terjadi di muka bumi ini tidak keluar dari takdir Allah. Kita hadir di tempat ini, kita duduk di sini, maka itu semua dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah takdirkan. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala tetapkan takdir itu, bahkan daun saja yang jatuh dari pohonnya itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi kalau daun saja Allah tetapkan takdirnya, bagaimana lagi dengan manusia? Bagaimana lagi dengan amalan perbuatan manusia? Tentu lebih ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini memberikan kepada kita suatu pelajaran yang sangat berharga, bahwa ketika kita paham dan kita tahu bahwa segala sesuatu berjalan dengan takdir Allah, maka yakinilah bahwa apa yang Allah takdirkan pasti kebaikan. Di dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, innallaha la yaqdi qada'an lil mu'min illa kana khairan lahu. Sesungguhnya tidaklah Allah menetapkan dan mentakdirkan kepada seorang mukmin satu ketetapan, melainkan itu sebenarnya adalah kebaikan bagi dia. Melainkan itu sebenarnya adalah kebaikan bagi dia, karena Allah tidak mungkin menzolimi hambanya, dan ketetapan Allah pasti baik, dan kejelekan tidak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian juga sebagian ulama memahami hadis ini, innallaha katabal hasanat, yakni Allah telah menetapkan aturan. Allah telah menetapkan aturan terhadap semua catatan amal kebaikan dan catatan amal keburukan. Aturannya bagaimana? Ini yang dirinci di dalam hadis ini. Nah, makanya para ulama menyebutkan bahwasanya ketetapan catatan kebaikan dan keburukan itu tidak lepas dari 4 perkara.
Orang yang mau melakukan kebaikan atau mau melakukan keburukan tidak lepas dari 4 perkara, kata para ulama. Dari sinilah kita bisa melihat dan bisa menimbang amal kebaikan kita dan keburukan yang mungkin mau dan kita berniat melakukannya. Yang pertama, kata ulama, orang yang mengamalkan kebaikan, dia melakukan kebaikan, dia amalkan kebaikan tersebut, maka amal kebaikan yang dia lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah. Satu yang dia kerjakan maka menjadi 10 kali lipat, bahkan menjadi 700, bahkan lebih lagi daripada itu. Ini para jamaah, ini syaratnya kalau dia berazam, bertekad kuat ingin melakukannya, kemudian setelah itu dia berhasil melakukannya, maka Allah lipat gandakan dari 1 menjadi 10, dari 10 menjadi 700. Ini menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah. Dan ini lagi-lagi Allah terangkan juga di dalam Quran, surat Al-An'am ayat 160. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa'a bil hasanah," siapa yang melakukan satu kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka baginya 10 kebaikan yang semisalnya. Jadi 1 menjadi 10. Itu secara umum kebaikan, 1 yang kita kerjakan Allah lipat gandakan menjadi 10. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian 700-nya di mana? 700 ini Allah lipat gandakan lagi bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan ini ditunjukkan oleh nas-nas yang sangat banyak, seperti juga di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim," kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladina yunfiquna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ini keutamaan orang yang berinfak. Mereka yang berinfak di jalan Allah kamathali habbatin, seperti orang yang menanam satu benih, ambatat sab'a sanabil, satu benih yang dia tanam Allah tumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, lalu pada setiap tangkai Allah jadikan 100 buah. Berarti kalau 7 tangkai menjadi 700 buah. Lihat, 1 yang dia tanam Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Kemudian Allah katakan, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah lipat gandakan lagi bagi siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas lagi maha berilmu. Nah, ini ayatnya. Dan Nabi SAW juga disebutkan dalam sebuah hadis, ada salah seorang sahabat, yang sahabat ini datang kepada Nabi SAW, kemudian dia berkata kepada Nabi, membawa ontanya, Pak, ya Rasulullah, ini onta saya nafkahkan, saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengarkan hal tersebut Nabi bersabda, wahai sahabatku, engkau akan mendapatkan 700 onta yang seperti ini pada hari kiamat. Langsung kontan disebut oleh Nabi 700 onta. Nah, ini menunjukkan apa? 1, Allah lipat gandakan jadi 700. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Juga hadis yang lain disebutkan di dalam sebuah hadis tentang keutamaan puasa. Kata Nabi SAW, kullu amal ibni Adam, setiap amalan anak cucu Adam, yudha'aful hasanatu, akan dilipat gandakan kebaikannya asyru amsalihha, menjadi 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati dhi'fin, kemudian menjadi 700 kali lipat. Qala Allahu azza wa jalla illa shaum, Allah azza wa jalla berfirman, kecuali puasa. Kenapa dengan puasa?
Kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li. Karena puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan memberikan balasan kepadanya. Jadi amal soleh, Pak, yang dilipat gandakan jadi 700 itu secara umum semua amal soleh, apapun itu, mau sholat, mau zakat, mau haji, birrul walidain, silaturahim, memberi kepada orang lain, membantu orang lain, itu semuanya dari 1 menjadi 10, kemudian menjadi 700. Hanya satu yang diperkecualikan, puasa. Kalau puasa pahalanya bukan 700, tapi berapa? Pahalanya lebih dari 700. Kenapa lebih dari 700? Karena Allah sendiri yang membalasnya. Allah sendiri yang membalasnya. Dan pahala orang yang berpuasa itu sama dengan pahala orang yang sabar. Sementara Allah bersabda, Allah berfirman tentang kesabaran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencukupkan balasan orang-orang yang bersabar pahalanya tanpa batas. Tanpa batas, berarti tidak dihitung lagi, tidak ada hitungannya. Ini sabar. Nah, apa hubungannya puasa dengan sabar? Kata ulama, sebab puasa mengumpulkan semua jenis kesabaran. Sabar itu ada 3 macam, Pak. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Dalam puasa kita bersabar, harus menjalankan puasa, apalagi nanti Ramadan, puasa 1 bulan penuh, harus sabar. Kemudian sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Dalam puasa kita bersabar untuk itu, karena di dalam puasa banyak larangan-larangan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Bahkan yang asalnya boleh diharamkan di bulan Ramadan. Makan, minum kan asalnya boleh, berhubungan suami istri asalnya boleh, tetapi di bulan Ramadan menjadi haram hukumnya. Apalagi yang sebelumnya haram, berdusta, menipu, ya, menggibah, itu lebih haram lagi di bulan Ramadan. Kenapa? Karena sebelumnya haram. Ramadan itu yang tadinya boleh menjadi haram, makan dan minum. Apalagi yang haram, tentu lebih haram lagi di bulan Ramadan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan telah kita sebutkan bahwasanya pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung beberapa keadaan. Kita sebutkan tadi apa? Di antaranya keutamaan tempat beribadah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjidil Aqsa lebih utama dari masjid-masjid yang lain. Kemudian keutamaan zaman beribadah di bulan Ramadan tentu tidak sama dengan ibadah di bulan yang lainnya. Kemudian juga faktor pendukung yang lain yang menjadikan amal kita semakin dilipat gandakan, faktor keikhlasan. Semakin ikhlas kita, semakin besar pula pahalanya yang kita dapatkan. Dan ikhlas seseorang itu bertingkat-tingkat, tidak satu level dia, tidak satu level dia. Nah, kemudian juga dari sisi keilmuan, orang yang beribadah didasari dengan ilmu tentu tidak sama dengan orang yang beribadah tanpa didasari dengan ilmu, cuman ikut-ikutan. Beda itu. Beda apanya? Ya, kualitasnya. Karena apa? Dia mengerjakannya semuanya dasarnya ilmu, bukan cuman ikut-ikutan, tapi dasarnya ilmu. Dia tahu dalilnya, dia tahu sisi pendalilannya, dia tahu beramal ini karena hadisnya ini, karena ayatnya ini. Nah, maka orang yang seperti ini pahalanya lebih dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga dipengaruhi oleh orang yang beramal itu sendiri. Kenapa? Karena amalannya sahabat tidak sama dengan amalan kita, Pak. Kata Nabi SAW menyebutkan keutamaan sahabat, la tasubbu ashabi, jangan kau cela sahabat-sahabatku. Jadi kita tidak boleh mencela sahabat Nabi. Kenapa? Sahabat Nabi itu orang-orang yang mulia. Sampai kata Nabi, falau anna ahadakum, andaikan salah seorang dari kalian
anfaqa misla Uhudin dahaba, berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, maka infaknya kalian tidak bisa menyamai satu mudnya sahabat atau setengahnya. Satu mud itu begini Pak, kalau setengah mud ya segini. Kau berinfak dengan satu gunung emas, tidak bisa mengalahkan infaknya sahabat segini. Kenapa? Keutamaan sahabat itu. Apalagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang imannya kalau ditimbang dengan iman seluruh makhluk yang ada di dunia ini, imannya Abu Bakar lebih berat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi terkadang besarnya amalan soleh, pahala dari amalan yang kita lakukan tergantung orangnya yang mengerjakan. Orangnya semakin soleh, maka semakin besar pahala yang dia dapatkan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari jenis amalan itu sendiri, ya, amalan wajib tentu lebih utama daripada amalan sunnah. Amalan yang hukumnya wajib ain lebih utama daripada yang wajib kifayah. Amalan yang hukumnya sunnah muakkadah lebih utama daripada yang sunnahnya sunnah biasa. Karena sunnah itu Pak, ada sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan untuk dilakukan. Ada yang sunnah biasa, ya sunnah tetapi tidak terlalu ditekankan. Nah ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sunnah muakkadah lebih utama daripada sunnah biasa. Nah ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, orang yang mau beramal keburukan, ya, tapi tidak jadi dia amalkan. Dia mau beramal keburukan tapi tidak jadi dia amalkan, maka ditulis sebagai kebaikan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah kepada hamba. Nah, asalkan kata ulama dia tidak melakukan sebab-sebab keburukan itu. Maksudnya begini, ada orang melakukan keburukan, ya, misalnya mau mencuri misalnya, sudah dia lakukan semua sebab-sebabnya. Dia sudah pakaian pencuri, kemudian dia sudah ambil peralatan-peralatan curiannya. Naam, dia sudah masuk ke rumah orang yang mau dia curi rumahnya itu, hartanya di situ, ya. Cuman tidak jadi dia lakukan. Kenapa? Keburu ketahuan. Maka dari yang diambil kan. Yang seperti ini apakah berdosa atau tidak? Dia tidak sempat mencuri karena keburu ketahuan. Kata ulama, kalau seperti ini ditulis sebagai dosa. Kenapa? Dia tidak berhasil saja itu. Karena kalau dia berhasil kena ketahuan, berhasil dia mencuri. Nah, tapi keburu ketahuan. Yang seperti ini tetap ditulis sebagai satu kejahatan. Jelas ini? Nah, yang tak ditulis itu kalau terbersit di dalam hati, mau melakukan kejelekan, mau melakukan maksiat, baru terbersit, belum melakukan sebab-sebab, baru terbersit saja, lalu dia tidak ikutkan, lalu dia tidak jadi lakukan, maka tidak ditulis sebagai satu keburukan. Nah ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah, masih ada dua hal lagi yang perlu kita jelaskan terkait dengan kaidah beramal kebaikan dan beramal keburukan, pahala dan dosa yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.